Kemudian yang selanjutnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, seorang bapak itu harus memberikan kasih sayang kepada anaknya. Ya, disebutkan di sini. Coba pembaca bayangkan dialog dalam Al-Quran antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, Luqmanul Hakim dan anaknya dan seterusnya. Betapa indah kasih sayang ditujukan oleh para ayah yang sudah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang artinya, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki rumah Abu Saif, suami Khawlah binti Al-Mundhir, ibu susuan Ibrahim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Ibrahim lalu menciumnya. Lalu kami masuk rumahnya kembali setelah itu dalam keadaan Ibrahim menghembuskan nafas terakhirnya. Maka kedua mata beliau sallallahu alaihi wasallam mencucurkan air mata. Melihat hal itu, maka Abdurrahman bin Auf berkata, "Wahai Rasulullah, engkau berbuat demikian." Beliau menjawab, "Wahai Ibnu Auf, inilah rahmah." Kemudian beliau meneruskan seraya berkata, "Sungguh mata ini mencucurkan air mata dan hati ini bersih. Tidaklah kita mengucapkan sesuatu melainkan apa yang membuat ridha Rabb kita. Sungguh kami sangat bersedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim." Ya, ada bentuk kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada anaknya. Ya, harus ada selalu hadir bapak di tengah anak-anaknya. Ya, kalau seandainya kasih sayang itu hanya kita serahkan kepada guru, atau kasih sayang itu hanya oleh pembantu di rumah kita, para hadirin, kita khawatirkan anak kita tidak seperti yang kita harapkan. Makanya di sana para ulama kita tidak menganjurkan anak yang masih berumur sangat kecil, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dimasukkan ke pesantren yang sifatnya menginap, nanti bapaknya sebulan sekali datang. Itu tidak dianjurkan, karena ini akan membuat jarak antara seorang ayah dengan seorang anak itu semakin jauh. Tidak ada komunikasi di antara keduanya. Dan banyak kasus yang terjadi, anak-anak yang diantarkan ke pesantren dari semenjak kecilnya, karena si bapak memang tujuannya sebenarnya baik, ya, agar bagaimana anaknya bisa menghafal Quran, anaknya bisa mengenal agama, anaknya bisa mengenal Allah, tidak rusak dengan pergaulannya. Tujuannya baik, tetapi caranya yang salah. Kenapa saya katakan caranya yang salah? Karena yang namanya anak, apalagi umur 5, 6, 7, 8 tahun itu adalah anak-anak yang sedang membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Dia butuh dipeluk sama orang tuanya, dia perlu dibelai rambutnya oleh si bapak, ya, dia perlu ciuman dari bapaknya. Iya. Tapi ketika si anak itu jauh dari orang tuanya, ketika dia sudah umur SMA, maka si bapak sudah segan. Ada bapak kan segan bicara sama anak? Ada banyak ya. Bapak segan bicara sama si anak juga segan bicara sama bapak. Nah, ketika si bapak ingin ada masalah dengan anaknya, sampaikan sama istrinya. Saya sering sampaikan ini di kajian. Dek, bilang sama si abang, jangan gitu kali ya, tolong kalau bawa mobil yang baik-baik, bawa motor yang bagus-bagus. Jadi bapak menyampaikan nasihat kepada darah dagingnya lewat si ibu. Nah, si anak juga, "Mak, kasih tahu sama ayah, tolong saya begini dan begini dan begini." Kenapa ini bisa terjadi? Salah satu faktornya satu tadi. Faktor yang kedua, walaupun si anaknya itu tidak dimasukkan ke dalam pesantren, tetapi si bapak tidak punya waktu untuk anak-anaknya. Nggak punya waktu, sibuk. Ya, hari Senin sampai Jumat kerja, kan gitu ya. Sabtu mancing, Minggu naik sepeda. Kapan waktunya untuk anaknya? Ada waktu untuk anak? Nggak ada. Habis waktunya. Ya, sehingga tidak ada keterikatan hati antara si anak dengan si bapak. Apalagi anaknya laki-laki. Nah, ketika anaknya sudah tumbuh besar, dia masuk SMP, pergaulannya sudah beda. Masuk SMA, pergaulannya juga semakin luas. Beraneka ragam manusia akan dilihat oleh dia. Disitulah harus ada kehadiran si bapak. Si anak kalau nggak mau, dia nggak tahu mau curhat kemana. Coba seandainya dia jadikan anaknya seperti temannya, dia jadikan bapaknya sebagai teman curhat. Ayah,
abang kan tadi ada teman di sekolah, dia tuh kok ada bawa serbuk putih itu, terus disap-isap sama dia. Apa itu ayah? Masya Allah nak, itu bahaya nak, kamu harus jauhi itu nak. Ya jangan berteman sama orang seperti ini. Ini bisa merusak kamu, merusak duniamu, bisa merusak akhiratmu. Ada komunikasi. Ya, orang tua si bapak jadi tempat curhat anaknya. Tapi ketika anak tumbuh seperti ini, dia berada di lingkungan yang beraneka ragam, yang ada di hadapan kita hari ini, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat. Yang dulu mungkin zaman dulu orang tua itu khawatir kalau anak jalan sama perempuan, kan gitu kan. Zaman sekarang laki-laki jalan sama laki-laki itu perlu dikhawatirkan juga. Kan sudah begitu ngeri dunia ini. Sudah begitu apa? Sudah begitu mengerikan. Jadi tanpa ada hadir seorang ayah, ya, di dalam berkomunikasi dengan anak, ini masalah besar. Makanya si bapak harus punya kasih sayang, harus punya waktu untuk anaknya. Oke, kita bekerja, memang kita harus bekerja mencari nafkah. Senin, Jumat kerja, kan seperti itu. Sabtu, Minggu, maka waktunya untuk siapa? Jangan dikasih yang ke yang lain. Anda itu bukan pimpinan buat teman Anda. Anda itu bukan pimpinan buat klub sepeda Anda. Anda tuh bukan pimpinan klub mancing, Anda akan ditanya sama Allah. Tapi Anda tuh pimpinan bagi anak-anak Anda. Itu yang akan ditanya oleh Allah nanti. Maka berikan waktu yang paling berharga yang kita miliki, ya, untuk kita ngajak ngobrol anak kita, berdiskusi dengan anak kita, atau pergi kemana kayak sama anak kita. Pergi, kalau memang pengen kali mancing, ya sudah, bawa istri, bawa anak, ayo mancing sama-sama. Iya, supaya ada komunikasi. Ya, jangan sampai anak kita ini masih umur 4 tahun, 5 tahun, Masya Allah, di pangkuan kita terus menerus. Ya, nanti kalau anaknya umur 7 tahun, si bapak sudah mulai menjauh dari anaknya karena kesibukan. Alah karayu pada memelom. Kan begitu? Karayu. Justru ketika dia semakin bertambah umurnya, maka semakin kehadiran orang tua itu lebih, karena pergaulannya semakin luas. Bisa difahami ya? Jadi kalau antum membangun komunikasi sama anak lewat istri, mohon maaf, antum sudah gagal menjadi seorang bapak. Dan itu nggak bisa balik lagi, nggak bisa di restart ulang, nggak bisa. Ya, akan muncullah sama-sama gengsi. Si bapak gengsi sama anak, si anak juga gengsi sama bapak. Dan ini hampir merata saya melihat dalam rumah tangga. Ya, karena apa? Karena si bapak tidak memberikan waktunya untuk anak-anaknya. Ya, tidak ada kasih sayang. Ya, maka ini harus diubah. Ya, harus diubah. Dan juga para ibu-ibu hadir juga. Nah, para ibu-ibu jangan hanya menuntut, bang 16 Tupperware, bang terlalu peng belinya. Bang payah 16 bacut. Ya, jangan itu saja dituntut-tuntutlah, bang. Tolong waktunya Sabtu Minggu ini untuk anak-anak kita. Ya, untuk anak-anak kita, berikan untuk anak-anak kita waktu ini. Jangan beri ke yang lainnya. Ya kalau memang seandainya seperti yang saya sebutkan tadi, ya sudah bisa disatur. Apalagi kita orang Aceh, ya kan? Kita di sini rata-rata orang Aceh semua kan? Iya. Orang Aceh mana yang lebih banyak? Lebih banyak di warung kopi atau lebih banyak di rumah? Hah? Lebih banyak di mana? Waktunya lebih banyak di warung kopi. Ya. Nah, ini hal para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai ketika anak kita sudah membesar, ya, dia sudah bisa mandiri, ya, disitulah kita mulai berpikir, disitulah kita mulai sesali, disitulah kita mulai merenung kenapa saya begini dan begini. Nah, sebelum itu terjadi, ya, sebelum itu terjadi semuanya, kita berusaha untuk menjaga jangan sampai terjadi. Berikan kasih sayang, ya, berikan waktu untuk berkomunikasi dengan anak. Ya, nggak ada salah seorang anak berbicara kepada seorang ayah berbicara kepada anaknya, apalagi umurnya sudah SMP, abang. Ini supaya untuk melatih anak sebenarnya. Bapak ini sebenarnya ada punya masalah dalam hal ini. Kira-kira gimana menurut kamu, nak? Ya, ini memberikan apa? Pendidikan yang baik untuk anaknya, sehingga anaknya merasa dihargai. Walaupun nanti si bapak kadang berbuat yang lainnya.
Saya sangat ingat sekali dengan guru saya. Saya punya guru saya Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah. Iya. Saya sempat bertanya kepada beliau sebuah permasalahan. Kemudian beliau tanya kembali kepada saya, kamu sebagai penuntut ilmu kira-kira bagaimana pendapat kamu? Iya. Nah, buat kita sebagai seorang murid, sebagai santri, itu cukup berbekas pertanyaan guru kita kepada kita. Walaupun kita nggak bisa menjawab, gimana kita mau jawab, depan kita syekh, depan kita ulama. Cuman terkadang seorang guru itu, begitu juga seorang ayah, ada sesuatu kesan yang lain yang diinginkan dari anaknya. Berarti guru saya ini Masya Allah mengajarkan kepada saya ketawaduan yang luar biasa. Padahal dia syekh, dia ulama, tanya sama kita penuntut ilmu kecil. Berbekas buat seorang penuntut sebagai kita, sebagai seorang santri. Dan itu juga akan berbekas pada anak-anak antum. Ada komunikasi yang dibangun, ya, dan itu sebagai bentuk kasih sayang.